Gigi Dalinya kembali marahi Bagnaia. Tardozzi justru mohon-mohon ke Marc untuk bantu keterpurukan Pecco. Gelombang panas MotoGP 2025 terus berlanjut, dan suasana di dalam garasi Ducati Lenovo Team semakin bergejolak menjelang seri penting di Catalunya, 5 hingga 7 September akhir pekan mendatang. Semua mata tertuju pada dua bintang mereka, Marc Marquez yang tengah berada di puncak kejayaan setelah kembali menemukan sihirnya, serta Francesco Bagnaia yang justru terjebak dalam keterpurukan performa panjang. Ketika MotoGP Balaton Park di Hungaria menjadi saksi bagaimana Marquez mengamankan kemenangan ganda, sprint dan balapan utama, dengan penuh dominasi. Pecco hanya mampu finish di posisi ke-9 setelah berjuang keras melawan dirinya sendiri, motor yang terasa asing, serta penalti yang membuatnya semakin tenggelam. Situasi ini semakin memperlebar jurang kontras antara dua pebalap pabrikan Ducati, dan membuka ruang bagi komentar pedas dari petinggi Ducati, Gigi Dalinya, yang secara jelas kembali semprot Bagnaia. Di sisi lain, tim manajer Davide Tardozzi sampai harus menurunkan ego manajerialnya, seolah memohon pada Marc Marquez agar keberhasilan serta aura juara milik Baby Alien bisa menular dan membantu menyelamatkan moral rekan setimnya, sang juara bertahan Ducati yang kini sedang rapuh. MotoGP Balaton Park menjadi panggung utama drama Ducati. Marc Marquez, yang baru saja menjalani musim keduanya bersama Ducati, tampil buas bak api yang membakar habis di padang kering. Ia meraih pole position dengan memecahkan rekor sirkuit sebanyak 2 kali. Lalu melanjutkan dengan kemenangan sempurna pada sprint, dan melengkapinya dengan kemenangan ganda di hari Minggu. Seluruh pada kembali diingatkan bahwa Marquez yang pernah merajai dunia dengan 8 gelar juara dunia, kini benar-benar kembali menemukan Marc Marquez yang lama, di atas motor Desmosedici GP25. Sementara itu, Bagnaia justru seolah menjadi bayangan dirinya sendiri. Krisis ini bukan yang pertama bagi Bagnaia musim 2025. Sejak awal musim, konsistensinya terganggu. Ia mengeluh motor terasa tidak natural, grip hilang secara misterius, dan setiap setup tidak kunjung memberikan rasa percaya diri. Bagnaia bahkan pernah menyampaikan secara belak-belakan bahwa 50 orang bekerja keras hanya untuk membantuku menemukan kembali failing yang hilang, sebuah kalimat yang menandakan besarnya tekanan psikologis yang kini ia tanggung. Ducati pun menyadari masalah ini tidak bisa dianggap sepele, karena pebalap nomor 1 mereka selama 3 tahun terakhir justru berada dalam salah satu periode terkelam dalam karirnya. Melihat situasi ini, Gigi Dalinya, General Manager Ducati Corse, tak mampu menahan diri. Dalam wawancara setelah GP Hungaria, ia dengan lugas menyatakan bahwa perekrutan Marc Marquez adalah langkah paling tepat yang pernah ia buat dalam beberapa tahun terakhir. Ucapannya memang bernada pujian untuk Marc, namun secara implisit juga menjadi kritik bagi Bagnaia. Dalinya berkata, "Kami tahu apa yang kami lakukan ketika memutuskan membawa Marc. Kami melihat betapa cepat ia bisa beradaptasi, betapa keras ia bekerja, dan betapa lapar ia masih untuk menang. Dan keputusan itu kini terbukti." Kalimat ini terdengar manis untuk Marquez, tetapi tentu pahit bagi Bagnaia yang justru sedang limbung. Dalinya memang mencoba menambahkan bahwa Pecco menunjukkan tanda-tanda positif setelah tim mencoba ubahan pada area pengereman dan masuk tikungan, tetapi intinya jelas. Manajemen Ducati kini sedang kehilangan kesabaran dan menginginkan hasil nyata, bukan sekadar alasan teknis. Namun, di balik sindiran sang bos teknis, justru muncul drama yang lebih emosional. Davide Tardozzi, tim manajer Ducati Lenovo, yang tampak benar-benar memohon kepada Marquez. Tardozzi sadar bahwa Bagnaia kini terjebak dalam pusaran ketidakpastian, dan hanya ada satu orang yang bisa menjadi cahaya di terowongan gelap itu, Marc Marquez. Dalam wawancara usai GP Hungaria, Tardozzi berulang kali menekankan bahwa hubungan Marc dan Pecco baik-baik saja. Yang membuat pernyataan Tardozzi mencuri perhatian adalah nada suaranya, bukan sekadar membela, tetapi seolah memohon. "Kami butuh Marc untuk terus menunjukkan profesionalismenya, untuk bekerja bersama Pecco, agar ia bisa menemukan kembali rasa percaya dirinya. Jika Pecco bisa belajar dari Marc dalam hal pengereman, cara masuk tikungan, dan kepercayaan pada motor, ia bisa kembali bersaing." Kalimat ini dibaca publik bukan sekadar harapan, melainkan doa seorang manajer yang mulai kehabisan cara. Dengan kata lain, Tardozzi sedang meminta Marquez, sang juara yang baru datang di tim, untuk menjadi penopang sekaligus inspirasi bagi Bagnaia. Bahkan meski itu bisa berarti mengorbankan sedikit fokus pribadi Marc pada perebutan gelar. Inilah titik paling menarik dari drama Ducati. Marc Marquez bukan hanya menjadi pemenang, tetapi juga dituntut untuk berperan sebagai penyelamat. Publik tahu bahwa MotoGP adalah olahraga individual, di mana setiap pebalap berjuang demi dirinya sendiri, bukan membantu rekan setim. Namun,
Keadaan Bagnaia begitu buruk hingga Tardozzi tak segan-segan mengisyaratkan permohonan itu. Seolah ia sedang mengatakan, "Mark, jangan hanya menang untuk dirimu sendiri. Menangkan juga pertempuran batin rekan setimu." Sebuah permintaan yang ironis, karena Marquez tentu tak punya kewajiban untuk itu. Ia datang ke Ducati untuk menjadi juara dunia, bukan menjadi terapis mental bagi rivalnya di garasi yang sama. Dengan latar belakang dramatis seperti itu, MotoGP Catalunya akan menjadi panggung yang sangat menentukan. Sirkuit Barcelona Catalunya selalu menyimpan cerita emosional bagi para pebalap Spanyol, terutama Marquez yang akan kembali tampil di hadapan publik negeri sendiri dengan status sebagai pahlawan Ducati. Ekspektasi padanya semakin tinggi, apalagi setelah 7 kemenangan beruntun yang kini membuatnya hampir tak terbendung dalam perebutan gelar juara dunia 2025. Sebaliknya, bagi Bagnaia, Catalunya bisa menjadi titik balik yang ia butuhkan. Jika ia berhasil menemukan kembali ritme dan mengimbangi Marquez, maka peluang untuk menghidupkan kembali musimnya masih terbuka. Namun jika ia kembali tenggelam di papan tengah, tekanan dari dalam tim akan semakin keras, bahkan bisa mengancam statusnya sebagai pebalap nomor 1 Ducati. Marc Marquez juara dengan firing kanan retak. Bos Aprilia terguncang. Manuver Marquez bikin Marco Bezzecchi blunder. Balapan MotoGP Minggu, 24 Agustus 2025, akan lama dikenang bukan hanya karena Marc Marquez kembali menorehkan kemenangan, melainkan karena cara ia melakukannya. Balapan penuh drama itu menghadirkan kisah klasik tentang keberanian, strategi, dan mental baja seorang juara sejati. Marquez, yang memulai balapan dari pole position, sempat tergeser ke posisi ketiga setelah insiden di tikungan pertama dengan Marco Bezzecchi. Insiden itu membuat firing kanan Desmosedici GP25-nya retak, pecah kecil di bagian bawah, dan menimbulkan getaran yang jelas terasa pada kecepatan tinggi. Penonton seakan menahan napas. Apakah sang juara dunia 7 kali akan bertahan? Namun, bukannya hancur, Marquez justru menjadikan retakan itu simbol ketangguhan. Dengan kesabaran, strategi cerdas, dan mental baja, ia merangkak kembali ke depan dan akhirnya merebut kemenangan dengan penuh wibawa. Di sisi lain lintasan, cerita berbeda terjadi. Aprilia, melalui Marco Bezzecchi, sempat merasakan manisnya harapan. Setelah insiden di tikungan pertama, Bezzecchi melesat memimpin. Sorak-sorai penonton, terutama fans Aprilia, menggema di tribun. Bos Aprilia yang duduk di pit wall tampak bersemangat, sesekali berdiri sambil memberi instruksi melalui radio. Inilah momen emas, melawan sang legenda Ducati, dengan peluang nyata untuk meraih kemenangan besar. Tetapi kebahagiaan itu hanya bertahan sebentar. Lap demi lap, keunggulan Bezzecchi mulai terkikis. Strategi ban soft yang dipilih Aprilia membuatnya cepat di awal, namun mulai melemah setelah separuh balapan. Marquez, meski firing kanan retak, menjaga ritme dengan ban medium. Ia tidak terburu-buru, hanya menempel Bezzecchi seperti bayangan gelap yang selalu ada di spion. Hingga lap ke-11, Marquez menyalip dengan manuver bersih sekaligus mematikan. Satu gerakan itu bukan hanya merenggut pimpinan balapan dari tangan Bezzecchi, melainkan juga meruntuhkan rasa percaya diri seluruh kubu Aprilia. Dari pit wall, wajah bos Aprilia berubah muram, ekspresinya kaku seolah melihat kemenangan yang sudah di depan mata menguap begitu saja. Tidak berhenti di situ. Tekanan psikologis Marquez membuat Bezzecchi semakin goyah. Alih-alih tenang, ia justru terburu-buru mempertahankan ritme, dan akhirnya Pedro Acosta berhasil menyusulnya. Dari peluang emas naik podium tertinggi, Bezzecchi hanya bisa menutup balapan di posisi ketiga. Dan bagi Aprilia, itu terasa seperti kekalahan. Setelah balapan usai, kamera menyorot padek Aprilia. Pemandangan di sana bak kontras dari pesta kemenangan Ducati. Di satu sisi, Ducati merayakan dengan penuh tawa. Sementara di sisi lain, Aprilia terlihat terdiam, mekanik-mekaniknya menunduk, beberapa sibuk merapikan peralatan dengan wajah kecewa. Bezzecchi masuk ke garasi, membuka helm, dan langsung duduk terkulai. Bos tim menghampirinya, menepuk bahunya, mencoba memberi semangat. Tetapi wajah mereka berdua berbicara lebih jujur daripada kata-kata. Luka ini terlalu dalam. Di depan media, bos Aprilia tak bisa menyembunyikan rasa frustrasi. Dengan nada getir ia berkata, "Kami sudah mencoba mengambil risiko. Ban soft memberi kami keunggulan di awal, dan Marco menjalankannya dengan baik. Tapi Marc berbeda. Dia terlalu sabar, terlalu pintar. Bahkan dengan motor yang tidak sempurna,
Dia bisa menunggu momen dan menyerang tepat pada waktunya. Itu bedanya. Kalimat itu seolah pengakuan terbuka. Aprilia, dengan segala upaya dan keberanian strategi, tetap tidak bisa menaklukkan Marquez. Media internasional pun langsung menyorot ironi besar ini. Bagaimana mungkin motor dengan fairing retak, kondisi yang biasanya menurunkan performa aerodinamika, justru masih mampu melaju lebih cepat daripada Aprilia yang utuh? Para komentator menyebutnya sebagai The Cracked Firing Miracle, sebuah kemenangan yang bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal tekad dan mental baja. Reaksi bos Aprilia makin emosional ketika ditanya soal Bezzecchi. Ia mengakui bahwa pembalapnya telah bekerja keras, tetapi beban mental dari kehadiran Marquez terlalu berat. Saya melihat mata Marco di layar monitor onboard. Dia gugup. Setiap kali Mark mendekat, dia kehilangan ketenangan. Inilah yang harus kami pelajari. Mesin bisa dibuat lebih kencang, ban bisa dipilih lebih baik, tapi mengendalikan tekanan dari legenda seperti Mark adalah hal yang jauh lebih sulit, ucapnya dengan jujur. Bagi Bezzecchi, balapan ini terasa pahit. Di depan wartawan ia berkata lirih, "Saya mencoba mempertahankan posisi, tetapi begitu Mark melewati saya, semua terasa runtuh. Saya tahu ban saya habis. Saya tahu Acosta menekan dari belakang. Saya terlalu banyak berpikir untuk bertahan, bukan fokus ke kecepatan. Itulah kesalahan saya." Kata-kata itu mencerminkan betapa besar pengaruh Marquez terhadap mental lawan. Sementara itu, Marquez tampil santai dan tersenyum. Ia menjelaskan bahwa senggolan di tikungan pertama membuatnya khawatir, tetapi justru memacunya untuk membuktikan diri. Fairing kanan retak. Saya bisa merasakannya ketika motor bergetar di kecepatan tinggi. Tapi saya tidak mau panik. Jika saya berhenti fokus, saya kalah. Jadi saya hanya menunggu saat yang tepat. Kadang dalam balapan, kesabaran lebih penting daripada keberanian, ujarnya. Kalimat itu, sekali lagi, terdengar seperti tamparan keras bagi Aprilia. Balapan ini memberikan pelajaran keras bagi Aprilia. Mereka sadar bahwa kecepatan bukan satu-satunya kunci kemenangan. Strategi, mental pembalap, dan kemampuan membaca lawan jauh lebih menentukan. Bos Aprilia pun akhirnya berkata dengan nada penuh introspeksi, "Kami tidak boleh hanya berharap Mark membuat kesalahan. Jika kami ingin menang, kami harus menciptakan kemenangan itu sendiri." Kini, catatan kemenangan Marquez semakin panjang, dan posisinya di klasemen kian kokoh. Aprilia harus menunggu lebih lama lagi untuk meraih kemenangan besar melawan dominasi sang legenda. Namun, bagi para penggemar MotoGP, Grand Prix Hungaria 2025 akan selalu dikenang sebagai balapan di mana fairing kanan retak tidak mampu menghentikan langkah seorang juara. Dan ketika bos Aprilia terguncang melihat peluang emas mereka, seketika langsung berubah menjadi blunder menyakitkan. Dua bos Ducati terkejut, Marc Marquez ngamuk di MotoGP Hungaria, sapu bersih semua sesi, tancapkan tahta di sirkuit Balaton Park. MotoGP 2025 mencatatkan sejarah baru ketika kalender kejuaraan dunia akhirnya kembali menyambangi Hungaria, sebuah negara yang selama ini hanya sesekali disebut dalam percaturan balap motor level tertinggi. Sirkuit Balaton Park yang terletak di tepi Danau Balaton, lokasi ikonik di jantung Hungaria, menjadi saksi kehebatan salah satu pembalap paling fenomenal dalam sejarah MotoGP modern, Marc Marquez. Tidak sekadar menang, pembalap asal Cervera, Spanyol itu benar-benar ngamuk dan mendominasi setiap jengkal lintasan. Dari latihan bebas pertama, kualifikasi, hingga balapan sprint dan akhirnya race utama, ia menyapu bersih segalanya. Hasil luar biasa ini membuat dua bos besar Ducati, Mauro Grasili dan Davide Tardozzi, tak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Namun, di balik rasa terperangah itu terselip kebanggaan besar, karena Ducati Lenovo kini benar-benar memiliki senjata pamungkas untuk melanjutkan dominasi mereka di MotoGP. Di Balaton Park yang baru pertama kali gelar MotoGP, Marc Marquez langsung mencuri perhatian. Saat banyak pembalap masih kesulitan beradaptasi, ia tampil seolah sudah hafal lintasan dan jadi tercepat di FP1. Dominasi berlanjut ke kualifikasi, ketika ia dua kali pecahkan rekor lap sebelum amankan pole position ke-8-nya musim ini dengan catatan 1 menit 36,518 detik. Aksi itu mengukir sejarah pertama sirkuit Hungaria dan membuat bos Ducati kagum. Hingga Tardozzi menyebut kemampuan Marquez membaca grip di lintasan baru benar-benar luar biasa. Saat balapan sprint berlangsung pada hari Sabtu, skenario dominasi semakin menjadi. Start dari posisi terdepan, Marquez langsung melesat dan tak pernah sekalipun memberikan kesempatan bagi lawan untuk menyalip.
Fabio Di Giannantonio sempat mencoba mendekat di pertengahan lap, namun kecepatan keluar tikungan Marquez terlalu sulit ditandingi. Sprint itu akhirnya ditutup dengan kemenangan ke-13 bagi Marquez sepanjang musim 2025, dengan jarak lebih dari 2 detik dari pesaing terdekat. Podium pun menjadi milik penuh Ducati, dengan Di Giannantonio di posisi kedua dan Franco Morbidelli di tempat ketiga. Namun, puncak dari semua drama terjadi pada race utama hari Minggu. Semua orang menanti, apakah Marquez akan kembali mendominasi atau justru kelelahan setelah tampil begitu maksimal sepanjang akhir pekan. Marquez sempat turun ke P3 setelah senggolan dengan Bezzecchi. Di lap 3 ia menyalip Morbidelli, dan tinggal Bezzecchi di depannya. Marquez sempat duel dengan Bezzecchi hingga beberapa lap. Pada lap 11, Marquez akhirnya salip Bezzecchi dan langsung melesat ke depan dan tak terkejar lagi. Sirkuit Balaton Park yang baru saja memasuki sejarah MotoGP, seakan resmi menjadi rumah Marquez dengan panji kemenangan yang ia tancapkan begitu kokoh. Kemenangan ini tidak hanya sekadar menambah koleksi poin di klasemen kejuaraan, tetapi juga menegaskan posisi Marquez sebagai pusat kekuatan baru dalam tubuh Ducati Lenovo Team. Selama bertahun-tahun, Ducati dikenal dengan kecepatan lurus motor Desmosedici yang luar biasa, serta inovasi teknis yang revolusioner. Namun, tak jarang para pembalapnya kesulitan menyatukan semua potensi itu di lintasan yang teknis. Kehadiran Marquez musim ini seperti menemukan kunci yang hilang. Dengan gaya balap agresif, insting menyalip tajam, serta kemampuan membaca situasi balapan yang mendalam, Marquez menyempurnakan semua keunggulan motor Ducati. Tidak heran jika kini bos-bos Ducati menjadikannya sebagai tumpuan utama dalam perebutan gelar. Davide Tardozzi bahkan dalam wawancara pasca balapan menyebut bahwa apa yang dilakukan Marquez sepanjang akhir pekan di Hungaria merupakan salah satu performa paling dominan yang pernah ia lihat dari seorang pembalap Ducati. Biasanya butuh waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun bagi pembalap untuk benar-benar menyatu dengan motor baru dan sirkuit baru. Tapi Mark membuat semuanya terlihat sederhana. Ia bukan hanya cepat, ia juga konsisten dan mampu menjaga mentalitas juara, ujar Tardozzi. Sementara itu, Mauro Grasili menambahkan bahwa Marquez adalah contoh sempurna bagaimana seorang pembalap bisa mengangkat performa teknis tim dengan memberikan feedback yang akurat. Dengan data yang dikumpulkan Marquez, Ducati mampu menemukan setelan yang tak terbayangkan sebelumnya di Balaton Park. Reaksi para rival pun menarik. Beberapa pembalap seperti Pedro Acosta dan Fabio Di Gia mengakui bahwa Marquez benar-benar berada di level berbeda akhir pekan itu. Kami sudah mencoba banyak hal, tapi dia selalu punya sesuatu yang ekstra di setiap tikungan. Sejujurnya, sulit untuk menyalip atau bahkan menempelinya, ungkap Di Gia. Bahkan, Bagnaia yang notabene rekan satu tim sekaligus juara dunia bertahan harus mengakui bahwa dominasi Marquez di Hungaria adalah bukti nyata bagaimana persaingan internal Ducati pun semakin ketat. Bila dilihat dari klasemen, kemenangan ini semakin mengukuhkan posisi Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim 2025. Dengan catatan kemenangan beruntun dan performa konsisten, ia kini dipandang sebagai kandidat terkuat yang mampu menggeser dominasi Bagnaia beberapa tahun terakhir. Ducati Lenovo pun kini berada di persimpangan yang menarik. Di satu sisi mereka memiliki juara bertahan Ducati, di sisi lain ada Marquez yang sedang dalam performa terbaiknya. Bos-bos Ducati mungkin terkejut dengan betapa cepatnya Marquez beradaptasi, tetapi mereka juga tahu inilah masalah mewah yang patut dirayakan. Singkatnya, MotoGP Hungaria di Balaton Park bukan hanya sekadar balapan baru dalam kalender, melainkan momen bersejarah yang menandai era dominasi baru Ducati. Marc Marquez telah menancapkan panji kemenangan dengan cara yang tidak setengah-setengah. Sapu bersih semua sesi, tampil agresif tanpa celah, dan membuat rival-rivalnya tertegun. Ducati Lenovo kini benar-benar memiliki ikon baru yang bukan hanya menggetarkan paddock, tetapi juga menggetarkan hati para penggemar MotoGP di seluruh dunia. Dari Hungaria, pesan Marquez jelas. Ia bukan sekadar datang untuk menang, ia datang untuk menancapkan tahta. Dan bagi Ducati, inilah awal dari babak baru yang membuat dua bos besar mereka terkejut sekaligus bangga, bahwa mesin Desmosedici kini telah menemukan penakluk sejati di tangan sang baby alien. Pedro Acosta dipermalukan, ambisinya jegal Marc Marquez malah berujung crash. Ajang MotoGP musim 2025 terus menghadirkan drama, ketegangan, sekaligus narasi epik yang semakin mempertegas siapa penguasa sejati lintasan tahun ini. Sprint Race GP Hungaria yang digelar di sirkuit anyar Balaton Park pada Sabtu, 23 Agustus,
menjadi saksi bisu bagaimana Marc Marquez benar-benar mengamuk dan mendominasi tanpa ampun. Sementara Pedro Acosta justru harus menelan pil pahit setelah ambisinya untuk menjegal sang juara malah berakhir dengan rasa malu. Dalam balapan pendek yang penuh insiden sejak tikungan pertama, Marquez menunjukkan kelasnya dengan performa sempurna, sementara beberapa rival utamanya terperangkap dalam kekacauan, termasuk Acosta yang akhirnya tersungkur. Sejak awal, atmosfer di Balaton Park begitu mencekam. Sirkuit baru di Hungaria ini mendapat sorotan besar, karena untuk pertama kalinya MotoGP hadir di negara tersebut. Antusiasme penonton meluap, tiket terjual habis, dan tribun penuh sesak oleh penggemar yang tak sabar menyaksikan duel bintang-bintang besar. Di atas kertas, sprint race ini hanya berlangsung 13 lap. Namun tensi persaingan justru lebih tinggi, karena karakter sirkuit yang sempit membuat peluang menyalip begitu terbatas. Marc Marquez sadar betul akan hal itu. Sebagai pebalap yang menguasai seni start, ia tahu bahwa posisi sejak tikungan pertama bisa menentukan hasil akhir. Itulah yang benar-benar ia eksekusi secara brilian. Drama dimulai ketika lampu start baru saja padam. Fabio Quartararo, yang start dari baris kedua, tampil terlalu agresif. Dengan penuh keberanian, bahkan bisa dibilang nekat, ia melepas pengereman lebih lama dari seharusnya dan mencoba menyalip di tikungan pertama. Namun keputusan itu justru membawa malapetaka. Quartararo kehilangan kendali, menghantam Enea Bastianini, dan memicu efek domino yang menyeret beberapa pembalap lain di belakangnya. Marco Bezzecchi dan Pedro Acosta sempat terpaksa melebar, sementara Jorge Martin hampir ikut terseret dalam kekacauan. Kekacauan di lap pertama itu justru menjadi berkah bagi Marc Marquez. Dengan start sempurna, ia sudah melesat bersih keluar dari tikungan pertama tanpa hambatan berarti. Dari momen itulah dominasi mutlak dimulai. Dalam 2 lap awal saja, ia sudah membuka jarak lebih dari 1 detik dari Fabio Di Giannantonio yang menempati posisi kedua. Balapan baru berjalan seperempat, namun hampir semua pengamat sepakat bahwa kemenangan sprint ini sudah dikunci oleh Marquez. Ia mengendalikan ritme, menjaga ban tetap aman, dan sesekali menambah gap untuk memastikan tidak ada lawan yang bisa mendekat. Di sisi lain, Pedro Acosta mencoba untuk membalas keadaan. Pebalap muda Spanyol itu sebenarnya menunjukkan kecepatan luar biasa sepanjang latihan bebas dan kualifikasi. Bahkan banyak analis menilai dialah satu-satunya yang bisa menantang dominasi Marc. Namun start buruk akibat insiden di tikungan pertama, membuatnya terlempar jauh ke belakang. Dengan mental pejuang, ia mencoba menyalip satu persatu rival di depannya. Namun, seperti yang sudah diingatkan banyak pebalap sebelumnya, Balaton Park bukanlah sirkuit yang mudah untuk overtaking. Acosta beberapa kali tampak frustrasi, terutama saat berduel dengan Jorge Martin dan Maverick Vinales. Ambisinya untuk segera jegal Marc di depan ternyata menjadi bumerang. Pada lap ke-6, saat mencoba masuk terlalu cepat di tikungan 11, Acosta kehilangan grip ban depan. Motornya terpelanting, ia tersungkur ke aspal, dan harapannya untuk menyodok Marc Marquez seketika musnah. Meski sempat bangkit, ia tak bisa lagi melanjutkan balapan dengan ritme kompetitif. Di paddock, wajah Acosta tampak muram. Dalam wawancara singkat usai balapan, ia dengan jujur mengaku malu. "Aku terlalu memaksakan diri, ingin mengejar Marc terlalu cepat, tapi justru berakhir di gravel. Rasanya memalukan, apalagi ketika tahu dia justru semakin menjauh tanpa tersentuh," katanya dengan nada kecewa. Sementara itu, Marc Marquez tampil bagaikan maestro. Ia tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga secara mental. Setiap kali Fabio Di Giannantonio mencoba memangkas jarak, Marc segera merespons dengan lap cepat yang mengembalikan keunggulan 2 detik. Ia bahkan sempat mencatat fastest lap dengan kecepatan rata-rata yang nyaris tak terkejar. Franco Morbidelli juga tampil impresif, berhasil memanfaatkan kekacauan awal untuk mengamankan podium ketiga. Kedua pebalap VR46 itu memang menunjukkan performa solid, namun tetap saja mereka hanya bisa menyaksikan punggung Marquez dari kejauhan. Hasil akhir sprint ini semakin menegaskan status Marc Marquez sebagai penguasa musim 2025. Dari 14 seri yang sudah berjalan, ia berhasil memenangi 13 sprint race. Dominasi yang hampir mustahil di era modern MotoGP. Kemenangan ini juga memperlebar jaraknya di klasemen kejuaraan dunia. Dengan tambahan poin penuh dari sprint, Marquez kini unggul 152 poin dari adiknya sendiri, Alex Marquez, yang duduk di posisi kedua klasemen. Banyak pihak mulai berspekulasi bahwa gelar juara dunia ke-9 Marquez bisa segera dikunci di seri Misano, Italia. Namun, Marc sendiri menanggapinya dengan tenang dan realistis. Secara matematis mungkin bisa,
Tapi menurut saya mustahil. Kita masih punya banyak balapan. Dan di MotoGP apapun bisa terjadi. Fokus saya tetap dari balapan ke balapan. Bukan pada klasemen akhir. Ucapnya merendah. Kemenangan ini terasa lebih spesial karena diraih di sirkuit baru yang penuh tantangan. Balaton Park dengan lintasan yang sempit dan tikungan cepat menuntut konsistensi luar biasa. Banyak pebalap mengeluhkan sulitnya melakukan overtaking. Bahkan sebagian menyebut hampir mustahil menyalip tanpa risiko besar. Hal ini membuat start menjadi faktor kunci, dan Marc Marquez memanfaatkannya dengan sempurna. Ia tahu bahwa satu kesalahan kecil di awal bisa mengacaukan seluruh balapan. Justru karena itu, ia tampil fokus sejak lampu merah padam hingga melewati garis finish. Bagi Pedro Acosta, balapan ini menjadi pengingat pahit bahwa ambisi tanpa perhitungan matang bisa berakibat fatal. Pebalap yang masih berusia 21 tahun itu memang digadang-gadang sebagai calon legenda masa depan MotoGP. Namun ia masih butuh pengalaman untuk mengimbangi kecerdikan dan kematangan mental Marc Marquez. Banyak analis menyebut crash di Hungaria akan menjadi pelajaran berharga baginya, terutama dalam mengelola emosi saat berada dalam tekanan. Acosta sendiri mengaku belajar banyak dari insiden tersebut. Aku akan lebih hati-hati ke depannya. Melawan Marc butuh strategi, bukan hanya kecepatan. Dia terlalu pintar. Terlalu berpengalaman. Jika aku hanya mengandalkan nekat, aku akan kalah, ucapnya.